Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anes Fauzia, NIM 171410095, kelas EKISY semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS Manajemen Perbankan Syariah. Soal yang pertama. Prinsip 5C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Untuk yang pertama yaitu karakter. Karakter adalah bagaimana kita melihat karakter dan latar belakang si nasabah yang mengajukan kredit tersebut. Yang kedua adalah capacity. Capacity adalah bagaimana kita bisa melihat si calon peminjam tersebut dalam membayar kreditnya. Yang ketiga adalah kapital atau modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Selanjutnya adalah collateral. Collateral adalah jaminan yang diberikan kepada peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Yang kelima yaitu adalah kondisi perekonomian baik secara general ataupun khusus yang dijalankan oleh nasabah dalam usahanya. Selanjutnya yaitu 7 prinsip pemberian kredit. Yang pertama adalah personality. Personality itu bagaimana kita melihat tingkah laku atau kepribadian si nasabah tersebut. Yang kedua adalah party. Party adalah bagaimana kita memasukkan atau kita menyediakan golongan-golongan tertentu untuk nasabah sesuai pendapatan usahanya. Yang ketiga itu ada propose. Propose di sini kita harus mengetahui apa tujuan si nasabah tersebut sehingga mereka itu mengajukan atau mengambil kredit. Yang keempat ada prospek. Di sini kita dapat melihat atau menilai bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya dan kita tahu apakah hasilnya itu bisa memuaskan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Yang kelima adalah payment. Di sini kita harus tahu bagaimana cara nasabah tersebut mengembalikan dana yang mereka pinjam dari kita dan dari mana saja sumbernya tersebut gitu. Keenam ada profitability. Di sini kita akan tahu atau kita harus tahu bagaimana si nasabah tersebut memperoleh laba dari usahanya. Nah, protection ini nggak jauh beda sih sebenarnya sama yang 5C itu tadi. Nah, jadi protection itu bagaimana kita tahu jaminan apa yang nasabah berikan kepada kita atas pengambilan kredit tersebut. Selanjutnya yaitu studi kelayakan pemberian kredit. Ada beberapa aspek yang meliputi studi kelayakan. Nah, yang pertama itu adalah aspek hukum. Yang kedua aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga aspek ekonomi. Yang keempat itu aspek operasi. Yang kelima aspek manajemen. Yang keenam itu aspek ekonomi. Yang ketujuh itu yaitu aspek AMDAL. Untuk aspek hukum, di sini kita dapat melihat keabsahan atau keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki oleh calon debitur kita. Untuk aspek pasar dan aspek pemasaran itu bagaimana kita menilai perkembangan usaha mereka untuk saat ini dan untuk usaha yang akan datang, seperti itu. Nah, kalau aspek keuangan ini bagaimana kita mengetahui calon debitur kita ini untuk membiayai usahanya. Untuk aspek operasi ini, bagaimana kita dapat menilai tata letak usahanya seperti apa, dan lokasinya itu di mana, mereka membangun usaha, dan kapasitas produksinya itu seperti apa. Untuk aspek manajemen, itu bagaimana kita dapat menilai atau melihat sumber daya manusia yang mereka pekerjakan dalam usahanya tersebut itu bagaimana. Untuk aspek ekonomi dan sosial ini bagaimana kita tahu atau kita melihat dampak sosial dan ekonomi yang kita dirikan dalam usaha tersebut bagi masyarakat itu bagaimana. Nah, ada juga aspek AMDAL. Nah, kalau aspek AMDAL tersebut itu bagaimana sih dampak lingkungan jika kita mendirikan suatu perusahaan tersebut, apa dampaknya bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Oke, untuk jawaban soal nomor 2 mungkin di sini saya akan menjelaskan melalui gambar karena jika secara langsung begini mungkin agak susah ya teman-teman untuk memahaminya. Oke, disimak baik-baik. Bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1 per 12 sama dengan 30 juta per 12
sama dengan 2.500.000 per bulan. Pajak 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000 per bulan. Bunga bersih per bulan yaitu 2.125.000 per bulan. Bunga yang diterima Kalisa selama 3 bulan yaitu 2.125.000 dikali 3 sama dengan 6.375.000 rupiah. Gimana, sudah pada paham kan? Lanjut soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Ada beberapa tujuan manajemen pemasaran, diantaranya yaitu untuk membangun permintaan. Nah, tidak akan terjadinya penjualan jika tidak ada permintaan tentunya. Di sini kita harus bisa menarik atau si konsumen itu bisa tertarik kepada barang kita, dan di sini kita harus berupaya bagaimana caranya agar konsumen tersebut tertarik kepada barang yang kita jual. Selanjutnya yaitu membangun kepuasan konsumen. Di sini kita harus sangat-sangat penting memperhatikan ini, bagaimana apakah dia puas terhadap barang kita. Tentunya kita juga harus bisa semaksimal mungkin untuk memproduksi produk-produk yang memang sesuai kebutuhan mereka dan mereka puas terhadap layanan kita atau produk yang kita sediakan kepada mereka. Yang ketiga yaitu mendapatkan market share. Nah, tujuannya yaitu untuk mendapatkan progres yang positif dari masyarakat terhadap market share kita. Ini yang menarik. Yang keempat yaitu mendapatkan keuntungan. Tentunya siapa sih yang tidak ingin mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah kita dirikan. Itu adalah salah satu dari tujuan manajemen pemasaran. Yang kelima yaitu mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Siapa sih yang gak mau mendapatkan pencitraan dari barang-barang yang sudah kita jual kepada konsumen. Nah, di sini juga kita bisa dapat pencitraan yang sesuai dengan harapan kita melalui mitra-mitra kerja kita, seperti itu. Yang terakhir yaitu menjaga kelangsungan usaha. Pemasaran tentunya menjadi ujung tombak bagi perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan, dan juga keuntungan tentunya. Nah, di sini kenapa alasan menjaga kelangsungan usaha itu menjadi tujuan manajemen pemasaran. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang konsep pemasaran. Yang pertama yaitu ada orientasi pada konsumen. Nah, pemasaran yang baik adalah mengedepankan atau kita itu selalu memprioritaskan kebutuhan konsumen atau selalu mengedepankan konsumen. Di sini menjadi konsep atau kunci yang paling utama kenapa konsumen itu harus kita perhatikan. Karena jika tidak ada konsumen, bagaimana kita mau menjalankan perusahaan? Yang kedua yaitu perencanaan kegiatan pemasaran. Di sini meliputi antara lain semua aktivitas pemasaran, yaitu strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan kegiatan lain yang mencakup dengan pemasaran yang harus kita susun secara terperinci. Poin yang terakhir yaitu kepuasan konsumen. Nah, di sini menjadi titik penting atau poin yang paling penting bagi pemasaran yaitu kepuasan konsumen. Tetapi kepuasan konsumen juga tidak dapat diukur dari kualitas produk kita. Kepuasan konsumen juga bisa diukur dari bagaimana strategi kita memasarkan produk kita kepada konsumen tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan soal UAS manajemen perbankan. Mungkin cukup sekian dari saya, Hanis Fauzia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.